hari Minggu. Salam sehat buat kita semuanya, aminan. Kita berkumpul lagi hari Minggu ini. Kita mulai ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu 7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang terkuat. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dia Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Topik minggu kita kali ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari GHKBP nomor 569 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat dipersilakan dulu. Kita bernyanyi dari BM HKBP nomor 28 ayat 2. Hukuman yang ditetapkan untuk kita pada 27 setelah kita ke sini tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 177 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang mengantar kami hingga saat ini. Kami tidak boleh beribadah di gereja yang kudus, tetapi sekali lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya justru kehendak kami yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan memohon penghasilan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami mampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah kasih-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengaku dan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jadi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, sebab Dia gunung-gunung merangkak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Kita bernyanyi dari BNKKBP nomor 443 ayat 1. Ya
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Bilangan 19 ayat 9 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau saling badanmu habis-habis sampai ketiga, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kau memetik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang miskin. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersama-sama dengan aku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi orang mudik, dan di depan orang buta janganlah kau balik satu sambungan, tetapi engkau harus tahu akan Allah. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau pergi dan kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang semangsamu. Janganlah kau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau berbicara ragu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah kau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang semangsamu, melainkan kasihani atas nama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari KBP nomor 460 ayat 1 dan ayat 3. Maju dan tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepada kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang pula untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman dipustakan dulu. Untuk harta iman sudah di-share di grup KPP Sepatan ini, jadi kita bisa baca dan lihat di WA. Kita bernyanyi dari BN nomor 640 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amang Pinang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga hari Minggu ini, minggu ke-7 setelah kita habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita hari ini dikatakan kasih sebagai perintah baru. Kasih atau saling mengasihi ini adalah salah satu dari ciri pengikut Kristus. Kasih itulah yang membedakan pengikut Kristus dengan dunia ini. Namun yang menjadi pertanyaan, kasih yang bagaimana? Apakah tidak ada kasih di dunia ini? Oh, ada kasih di dunia ini. Ada beberapa jenis kasih di dunia ini. Yang pertama, yang mungkin kita sudah pernah juga mendengar, yaitu yang dikatakan kasih filia. Kasih karena pertalian darah, karena persaudaraan. Maka di dalam firman Tuhan juga Yesus pernah buat satu pertanyaan retorika kepada orang-orang yang mengikut Dia. Yesus mengatakan, apakah seorang ayah atau mungkinkah seorang ayah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti? Karena kasih tidak mungkin ayah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti kepadanya. Itu adalah bukti kasih filia. Dan yang kedua ada kasih sorge. Kasih sorge itu kasih karena persahabatan. Maka di dalam firman Tuhan juga Yesus mengatakan ada seorang sahabat yang datang mengetuk rumah sahabatnya di tengah malam meminta roti. Maka karena sahabatnya itu mengetahui yang mengetuk rumahnya adalah sahabatnya sendiri, walaupun itu tengah malam, walaupun dia telah nyenyak tidur, dia membuka pintu dan memberikan roti kepada sahabatnya. Itulah kasih sorge. Dan ada juga kasih eros, kasih yang sering terjadi di antara dua dunia. Karena saling kenal, karena sering jumpa, maka terjadi cinta mencintai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sifat kasih yang tiga ini adalah sifat kasih yang ada batasnya, memiliki limit, dan bahkan bisa luntur, bisa habis, bisa punah. Namun yang menjadi kasih sebagai perintah baru bagi kita saat ini berbeda dari kasih yang tiga di atas. Dan bahkan kasih yang satu inilah yang menjadi perbedaan kasih orang Kristen dengan kasih yang ada di dunia ini, yaitu kasih agape. Kasih agape sebagaimana kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Kasih agape yang rela berkorban, kasih agape yang bahkan tidak menuntut balas, kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh memberikan nyawanya demi orang-orang yang Dia kasihi. Kasih agape inilah yang harus kita tunjukkan ke dunia ini, yang membedakan kasih kita dengan kasih yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita melihat latar belakang nats kita saat ini, nats ini
ini merupakan kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan setelah Tuhan Yesus dipermuliakan, tidak mungkin lagi kita manusia bisa menjumpai dia secara fisik. Dan ini jelas dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi. Setelah saya dipermuliakan, kamu tidak bisa lagi berjumpa dengan saya, kata Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan Yesus menceritakan bahwasanya sebentar lagi dia akan dipermuliakan, sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya, yang pasti itu akan menjadi satu goncangan kepada persekutuan yang telah mereka jalani. Lebih kurang 3 tahun sudah ada terjalin persekutuan antara murid-murid ini, pengikut Kristus, dengan Yesus sendiri. Yesus sebagai guru dan orang banyak pengikut Kristus, dan murid-murid ini sebagai murid-murid Yesus yang menjalin satu persekutuan yang erat, yang kuat, dan yang indah. Yang pasti aman saudara, apabila tokoh, apabila figur yang diandalkan dalam persekutuan itu akan berpisah dengan persekutuan ini, bisa mengakibatkan suatu guncangan di dalam satu persekutuan. Bisa mengakibatkan murid-murid itu dan pengikut-pengikut Kristus itu akan terguncang ketika gurunya berpisah dengan mereka, dan bahkan gurunya tidak bisa lagi mereka jumpai, karena gurunya akan dipermuliakan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang pasti persekutuan mereka itu bisa terguncang. Maka pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga pengikut-pengikut Kristus, supaya persekutuan itu, persekutuan yang indah ini tidak hancur dan bahkan tidak tercerai-berai. Maka Tuhan Yesus memesankan satu hal yang penting mereka ingat untuk menjaga kesatuan persekutuan itu adalah saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Itu yang menjadi pesan Tuhan Yesus dalam mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kasih yang bagaimana? Ini tadi yang harus diingat oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikut Kristus. Kalau hanya mengandalkan kasih seperti kasih filia, storge, dan eros tadi, persekutuan itu bisa gampang hancur dan tercerai-berai. Tetapi ketika mereka mengingat kasih seperti yang diteladani Tuhan Yesus kepada mereka, maka persekutuan itu akan tetap kuat dan kokoh. Kasih agape itu yang harus mereka tunjukkan, seperti kasihku kepadamu, kata Tuhan Yesus. Kamu harus saling mengasihi sama seperti kasih Yesus kepada mereka. Mereka harus saling mengasihi seperti kasih Yesus kepada mereka. Kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih agape. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sifat dari kasih agape itu? Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya yang harus kita renungkan. Bagaimana sesungguhnya sifat dari kasih agape itu? Bapak Ibu Saudara, dalam nas ini ada hal yang sangat menonjol ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dari sifat kasih agape itu. Kalau kita pelajari amat minat saudara-saudari, perhatikan sebentar nas ini. Benar di awal nas ini dibicarakan tentang Yudas, dan kemudian
setelah perikop ini diceritakan tentang Petrus. Karena apa? Sifat yang menonjol dari kasih agape itu adalah kasih yang benar-benar mengasihi orang yang mungkin juga mengkhianati dan mungkin juga memfitnah dan bahkan yang menyangkal Tuhan Yesus. Sifat dari kasih agape itu bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, tetapi bahkan karena kasih agape yang ada di dalam diri mampu mengasihi orang yang mengkhianati dia, dia mampu mengasihi orang yang memfitnah dia, dia mampu mengasihi orang yang menyangkal dia. Karena kasih agape, dan itulah yang membedakan kasih pengikut Kristus, kasih murid-murid Kristus Yesus dengan kasih dia. Mengasihi orang yang mengkhianati, mengasihi orang yang memfitnah dia, mengasihi orang yang menyangkal dia. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, nats ini sengaja diawali dengan menyebut nama Yudas, dan setelah perikop ini jelas diceritakan tentang Petrus. Siapa itu Yudas dan siapa itu Petrus? Yudas dan Petrus sama-sama murid Tuhan Yesus. Tetapi Yudas terkenal sebagai murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, dan Petrus adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Pengkhianatan dan penyangkalan adalah sama-sama perbuatan yang keji dan kejam. Mengkhianat dan menyangkal adalah sama-sama perbuatan yang keji dan kejam, yang sangat-sangat pahit dan menyakitkan. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan Tuhan Yesus melihat seorang murid, Yudas, muridnya sendiri, yang sudah 3 tahun kurang lebih bersama-sama dengan dia, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menerima pengajaran dari Tuhan Yesus, makan minum bersama dengan Tuhan Yesus, melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan banyak hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, disaksikan oleh mata kepala Yudas sendiri sebagai murid Tuhan Yesus. Namun hanya karena uang 30 perak, Yudas berani mengkhianati gurunya. Bagaimana perasaan seorang guru yang dikhianati oleh muridnya, bukan karena kesalahannya, bukan karena kekejamannya, bukan karena perbuatannya yang jahat, bahkan dia benar-benar penuh kasih kepada muridnya selama lebih kurang 3 tahun itu. Bukankah pengkhianatan itu, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, adalah merupakan suatu hal kekejaman dan kekejian yang mengecewakan dan menyakitkan, bahkan pahit sekali. Hati siapa menghina saudara-saudari yang tidak kecewa? Hati siapa yang tidak sakit? Hati siapa yang tidak marah? Hati siapa yang tidak geram menyaksikan muridnya sendiri mengkhianati dia? Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika melihat Petrus, salah seorang murid yang dia kasihi, murid yang dia kasihi, murid yang bersama-sama dengan dia kurang lebih 3 tahun, bersama-sama makan bersama, minum bersama, menerima pengajaran dari Tuhan Yesus, melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang banyak telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan murid yang berani mengatakan kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat tamatnya di perikop berikutnya itu. Murid yang berani
kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, nyawaku akan kuberikan bagimu." Yohanes 13 ayat 38. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus difitnah, ketika Yesus akan disalibkan, dia hanya berani mengikuti Yesus dari kejauhan. Dia hanya berani melihat peristiwa pahit yang dirasakan oleh gurunya itu dari kejauhan. Bahkan mulutnya tertutup sekali, tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun, kata pembelaan untuk gurunya yang telah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun kurang lebih. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan, yang melihat dia dan mengatakan orang ini salah seorang teman dari dia, menunjukkan Yesus, dia mengatakan, "Oh, saya tidak mengenal dia." Penyangkalan yang luar biasa. Betapa pahitnya perasaan Tuhan Yesus mendengar kata-kata yang menyangkal dirinya. Betapa sakitnya perasaan Tuhan Yesus mendengar kata Petrus tadi, "Saya tidak mengenal dia." Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa sakitnya perasaan Tuhan Yesus yang dikhianati itu. Betapa sakitnya Tuhan Yesus yang disangkal oleh muridnya. Namun karena kasih Kristus adalah kasih agape, kasih yang memiliki daya tahan yang kuat, tidak gampang luntur, tidak gampang hancur. Walaupun dia dikecewakan, walaupun dia disakiti, walaupun dia dihina, dikhianati, dan bahkan difitnah, ruang pengampunan itu betapa lebar. Tuhan Yesus menunggu mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat. Ruang pengampunan itu betapa luas di dalam diri Tuhan Yesus. Dia tidak pernah membenci Yudas, dia tidak pernah membenci Petrus, bahkan senantiasa menunggu pertobatan dan mau datang mengakui kesalahannya. Kasih agape inilah yang harus kita teladani di dalam perjalanan hidup. Tapi Ibu Saudara, mungkin kita juga di dalam perjalanan hidup kita mengalami gesekan, mengalami sakit hati, mengalami kepedihan, kepahitan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari sekitar kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Yudas dan Petrus kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin tidak separah itu, belum separah yang dilakukan Yudas dan Petrus. Tapi apa yang sering kita katakan, kata-kata pembelaan untuk diri sendiri sehingga tidak mampu melakukan kasih agape itu, kita mengatakan, tak tahan. Sehari 2 hari kita tahanan, aku ketumbuhan hutang deh. Bukannya kali menjadi topik untuk membenarkan diri lagu yang dilakukan oleh para penyanyi itu. 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, tapi jangan 3 kali. Tapi lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Yudas Petrus yang begitu keras, begitu lupa diri, menyakiti Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, memfitnah Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih agape, Tuhan Yesus benar-benar menerima mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat perbedaan Yudas dan Petrus itu. Bagi Yudas tidak ada pertobatan. Dia hanya menyesal dan bahkan dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi bunuh diri. Akhirnya ending kehidupannya adalah kematian selama-lamanya. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara berbeda dengan Petrus, yang walaupun yang mengkhianati dan menyangkal ini sama-sama dosa, sama-sama yang menyakitkan sekali bagi Tuhan Yesus.
Dan Yesus menerima dia. Pertobatan itu luar biasa, sehingga Petrus dipakai Tuhan lebih lagi setelah the second time, kesempatan kedua Petrus dipakai Tuhan menjadi kabar Injil dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih agape inilah yang harus kita teladani, dan yang membedakan kasih kita dengan kasih dunia ini. Apakah kita mampu melakukannya? Tentu kita mampu. Karena apa? Kemampuan kita bukan hanya karena kemampuan diri kita sendiri. Kita mampu melakukan kasih agape itu, kita ingat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 jelas dikatakan di situ, sebab kita mampu mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, katakan saya mampu. Jangan buat alasan apapun. Karena kasih Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Terlebih setelah Tuhan Yesus itu disalibkan, mati dan dikuburkan. Karena kebangkitan yang membangkitkan kita tetap mampu untuk melakukan perintah baru dari Tuhan itu, yaitu untuk saling mengasihi dan menunjukkan kasih agape. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mempraktekkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada salah satu contoh yang sederhana dari nafsi yang harus kita lihat. Ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, dan sangat-sangat sederhana. Mari kita tempatkan diri kita seperti anak-anak dan sebagai anak Tuhan di dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 33 itu sengaja dibuat perkataan Tuhan Yesus, dan tidak sering Tuhan Yesus mengatakan hai anak-anakku. Dalam bahasa Yunani dikatakan tenang. Kenapa harus dikatakan hai anak-anakku? Supaya kita menempatkan diri kita seperti anak-anak. Bagaimana sifat anak-anak ini yang menunjukkan kasih? Sifat anak-anak dalam menunjukkan kasih itu, anak-anak jarang dendam, anak sakit hati, anak-anak itu jarang membuat dendamnya itu berlama-lama. Dia gampang melupakan kesalahan orang lain, dia gampang melupakan sakit hatinya, dan gampang hidup rukun kembali. Bapak Ibu Saudara, saya pernah memperhatikan dua orang anak-anak yang sedang bermain. Dua orang anak perempuan yang duduk di bangku TK, mungkin sekitar usia 6 atau 7 tahun. Satu orang berbaju merah dan satu orang lagi berbaju hijau. Ketika mereka bermain, tiba-tiba mereka berebut satu boneka. Dan ketika mereka saling berebut, akhirnya yang memenangkan perebutan boneka ini si baju merah. Dan karena sudah begitu lama mereka berebut, saling tarik menarik, dan akhirnya si baju merah menang. Dia kembali ke rumahnya dengan sukacita, tetapi si baju hijau tinggal di halaman dengan menangis dan memandang kepergian temannya kembali ke rumahnya. Dia lama menangis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya, setelah bangun pagi jam 8 pagi, si baju hijau keluar dari rumahnya, kemudian berjalan menuju rumah si baju merah, dan dengan suara lantang dan tenang dia memanggil temannya si baju merah. Anu, main yuk. Belum dia temannya dipanggil lagi. Anu, main yuk. Kemudian si baju merah keluar dari rumahnya. Mereka kembali bermain-main sambil kejar-kejaran, sebentar ketawa-ketawa, berpegangan tangan, dan banyak hal yang
mereka lakukan bermain di halaman kompak kembali. Dan saya melihat luar biasanya kasih anak ini. Si baju hijau tadi benar-benar melupakan peristiwa kemarin. Si baju hijau tadi benar-benar melupakan kemarin dia sudah menangis. Kemarin dia sakit hati karena kalah. Tetapi sekarang begitu akrabnya bermain, ketawa-ketawa, saling bergandengan tangan, dan bahkan saling berbagi. Bapak Ibu Saudara, saya melihat maksudnya dari perkataan Tuhan Yesus tadi, hai anak-anakku, dalam menunjukkan kasih agama ini, kita harus menempatkan diri kita seperti anak-anak yang gampang melupakan kesalahan orang lain, yang gampang melupakan sakit hati kita. Tapi mari kembali menjadi persaudaraan itu. Tidak ada kata-kata minta maaf di sini, tetapi si baju hijau tadi benar-benar langsung melupakan semua peristiwa kemarin. Dia memanggil temannya, dan ketika temannya keluar dari rumahnya, begitu sukacitanya dia kembali mereka bermain bersama. Tidak mengingat sakit hatinya, tidak mengingat bahwasanya kemarin dia menangis. Dan si baju merah juga bersukacita bersama-sama dengan temannya ini tadi. Tapi Saudara, bisakah kita seperti itu? Kasih agape itu harus kita praktekkan seperti kasih anak-anak ini kan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan luka-luka batin di dalam hatimu. Ketika luka-luka batin itu kita simpan, lama-kelamaan itu menimbun, dan itulah yang bisa membuat kita semakin dendam dan dendam. Ending dari dendam itu bisa pembunuhan. Tidak hanya pembunuhan secara fisik, mungkin kita akan membunuh saudara kita itu dengan pembunuhan karakter. Kita menfitnah mereka, kita menjelek-jelekkan mereka, kita menceritakan, mengatakan kata-kata hoax, kata yang tidak benar kepada teman kita. Jikalau seperti itu persaudaraan kita, apa bedanya kita dengan dunia ini? Kasih kita itu sama dengan kasih dunia ini. Yesus di sini mengatakan perintah baru bagi kita. Kasih adalah perintah baru. Kalau ukuran kasih kita masih dalam ukuran kasih dunia, kasih storge, kasih eros, itu belum perintah baru. Tetapi perintah baru itu ketika kita mampu menunjukkan kasih agape, kasih yang tidak gampang luntur, kasih yang tidak gampang hancur, kasih yang unlimited, yang tidak ada batasnya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, bisa juga seperti anak-anak ini kita dalam perjalanan hidup ini karena kepentingan, ada gesekan satu dengan yang lain. Tetapi betapa enaknya ketika kita melupakan gesekan ini, sehingga kembali akrab, rukun, dan damai, penuh sukacita. Itulah kasih agape. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus meneladani kasih agape yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita dalam perjalanan hidup kita. Karena satu dan lain hal, kita bisa tersinggung, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati dengan sesama kita. Tadi seperti ilustrasi anak-anak dalam cerita anak-anak tadi. Apabila kita melupakan, memaafkan, tidak dendam, maka semuanya akan kembali dan damai. Kasih agape tidak menyimpan dendam. Kasih agape tidak menyimpan sakit hati, tetapi gampang memaafkan dan gampang melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga telah menunjukkan keteladanan itu bagi kita? Bukankah Tuhan Yesus telah menunjukkan di dalam sakit yang dia derita, baik secara fisik maupun secara karakter, karena dia difitnah, dia dihina, dia dipukuli, disiksa, dia tidak menyimpan sakit hati. Dia tidak menyimpan sakit hati kepada Yudas, dia tidak menyimpan sakit hati kepada Petrus, dia tidak menyimpan sakit hati kepada semua orang yang ada di sekitarnya yang memfitnah, mencaci maki, dan bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Namun
telah lewat, dibukakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Maka kata-kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Matius 23 ayat 1. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mampu saling mengasihi karena Tuhan Yesus telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita dan kita telah menerima kasih agape itu. Maka sebagai pengikut Kristus, tunjukkanlah dirimu berbeda dengan dunia ini. Yang dikatakan dalam ayat 35 kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kita melakukan kasih agape ini yang berbeda dengan kasih dunia ini, maka semua orang tahu bahwasanya kita adalah pengikut Kristus karena kita saling mengasihi. Dan supaya persekutuan kita juga kuat, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dipermuliakan di surga, Dia merindukan persekutuan pengikut Kristus itu, persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus tetap satu dan kuat. Ketika semua yang ada di dalam anggota jemaat gereja itu mampu menunjukkan saling mengasihi, bukan hanya kasih dunia ini, tapi saling mengasihi dengan memakai kasih agape. Kalau kasih dunia ini jelas seperti yang dikatakan oleh orang Batak, Leonau Asabuleo, HMH kata orang-orang Batak, kolom mengalir, kolom itu yang ada di dunia ini. Tetapi kasih agape tadi salah satu contoh kita lihat di sini, kasih yang benar-benar bukan karena orang mengasihi kita, tetapi mampu mengasihi orang yang menghina, mengkhianati, mengecewakan, dan bahkan menyakiti. Kasih agape itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Maukah amat-amat kita menunjukkan kasih agape di dunia ini, sehingga kita berbeda dengan dunia ini, sehingga kita istimewa di dunia ini? Kita harus katakan iya, karena kita telah dikasihi Tuhan dan telah menerima kasih agape itu. Selamat mengasihi, selamat menunjukkan dirimu sebagai pengikut Kristus yang tidak dendam, tidak menyimpan sakit hati, tetapi gampang memaafkan dan tunjukkan kasihmu ke dunia ini. Mari saling mengasihi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kasih-Mu yang telah kami terima melalui diri Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menderita, mati dan disalibkan demi kami, orang-orang yang Dia kasihi, demi menebus kami dari dosa kami. Dan kasih Tuhan itu yang menuntut kami supaya kami menunjukkan kasih juga ke dunia ini. Kemampuan kami untuk mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kami, tetapi kami juga mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang mengkhianati kami, orang-orang yang menyangkal kami, dan bahkan orang-orang yang membuat kami kecewa. Itulah perbedaan kami, jadi istimewa kami dari kasih ada di dunia ini. Bapak yang baik, kami yakin ketika kami mau, Tuhan akan memampukan kami. Bukalah hati semua jemaat-Mu Bapak, sehingga mau mengasihi dengan kasih agape yang Kau berikan itu. Karena dengan kemauan kami semua, Tuhan akan memampukan kami, sehingga persekutuan kami semakin indah, persekutuan kami semakin kuat sebagai gereja Tuhan di dunia ini, sebagai gereja HKBP Sukatani, dan juga sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Mampukan kami Tuhan saling memaafkan, melupakan kesalahan, kekurangan orang lain, dan mau mengampuni, sehingga kasih kami benar-benar terlihat
yang menyatukan persekutuan kami, baik di tengah keluarga, gereja ini dan di negara lain. Kami bersyukur pada saat ini kami masih Engkau berikan kesehatan dan nafas kehidupan. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mencekam negara kami Republik Indonesia, yang semakin hari semakin banyak yang terpapar kami saksikan. Bapak yang baik, kami memohon kehadiran Tuhan, biarlah Engkau yang tetap menyertai, memberkati dan membimbing kami. Dan kami memohon Tuhan supaya Engkau mengingatkan semua warga jemaat-Mu yang mengasihi Engkau dan juga masyarakat Indonesia ini, supaya mau benar-benar bergandengan tangan untuk memutus pandemi COVID-19 dengan kemauan kami untuk mengikuti protokol kesehatan, mau sering-sering mencuci tangan, memakai masker apabila kami keluar dari rumah kami masing-masing, dan tetap menjaga jarak dan mengikuti semua protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat kuasa Tuhan, pandemi COVID-19 bisa terlewatkan dari bumi Indonesia ini. Bapak yang baik, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam penghasilan Tuhan saja. Walaupun terkadang dalam perjalanan hidup ini kami merasa bingung, secara khusus dengan anak-anak kami yang belajar lewat daring. Kami sering melihat kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tetapi kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Terlalu Bapak yang memberkati anak-anak kami itu, dan biarlah Bapak yang tetap melindungi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat kesabaran, ketabahan dan kekuatan orang tua yang tetap setia membimbing anak-anaknya, dan juga berkat kemauan belajar keras dari anak-anak kami walaupun via media sosial. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berkati semuanya itu, sehingga anak-anak kami mampu menggapai masa depannya yang lebih baik lagi, masa depan yang cemerlang. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat seluruh jemaat HKBP Sukatani yang dalam keadaan sakit, karena Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan kesembuhan, sehingga mereka tetap kuat menahan rasa sakit itu, dan berbagai setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi yang menjadi kesembuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, dalam Bapak yang memberkati, menguatkan mereka, mengingatkan mereka bahwasanya usia mereka sudah semakin bertambah dan waktu mereka di dunia ini semakin berkurang. Biarlah ketika mereka mengingat usianya semakin berkurang di dunia ini, sehingga mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menata kehidupannya, meningkatkan kualitas iman dan kualitas hidupnya, sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi setiap orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.